kita kembali di pelajaran bahasa Indonesia ya dengan Lidiani, dan tentunya akan kita bahas terkait teks editorial untuk hari ini. Dan sebelumnya, apakah kalian hari ini sudah siap untuk belajar bahasa Indonesia? Ya. Sudah ya. Bagaimana kabarnya? Apakah sehat atau hari ini saya sangat bahagia dan semangat? Agar nanti pelajaran sampai di akhir pelajaran kita tetap semangat dan tetap berenergi ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita baiknya berdoa dulu untuk mengucap syukur kepada Tuhan karena kita sudah disehatkan dan diwakilkan untuk belajar bersama-sama kita. Silakan untuk orang tua kelas memimpin doanya. Sebelum mulai, alangkah baiknya kita lebih dahulu doa dipersilakan. Dan
Baik, jadi bagian 3 sampai baik, kita menyampaikan pendapat terkait pengenalan itu apa sih? Ya, sini. Dan khusus dari sebuah tes editorial. Nah, dalam bagian ini terdapat pandangan atau terhadap atau pendapat dari redaktur yang menyampaikan ya fakta-fakta dan argumen yang tepat. Dan pandangan penulis yang tadi ya kita ambil dari bagian pengenalan. Baik, yang terakhir ada ulang. Siapa yang menyampaikan pendapatnya? Ya, Dani. Penegasan ulang terkait dalam menghadapi atau mengatasi isu-isu yang dibahas. Baik, terima kasih ya. Lengkap tadi sudah menyampaikan di bagian penegasan ulang. Surat kabar secara umum berarti kan yang badannya bukan kalangan intelektual saja, tapi kalangan masyarakat dari segala lapisan. Makanya kenapa di teks editorial harus menggunakan kata-kata populer. Apa saja yang harus digunakan kemudian muncul di berikutnya bisa presentasikan hasil kerja dari kelompok kalian. Ya, silakan itu dengan teman-teman. Kemudian kalian juga bisa ditanyakan dengan data-data yang butuh, baik dari jurnal ilmiah, majalah, dari statistik atau misalnya kementerian yang berkaitan dengan apa yang akan juga kalian dibahas. Selanjutnya kalian mengisi data penganalisis dan pendataannya, kemudian identifikasi. Jadi hari ini kita langsung mempresentasikan dan diskusikan hasil kerja yang sudah kalian buat di pertemuan yang lalu. Nah, untuk sekarang berarti nanti akan disampaikan untuk penyampaian diskusinya dimulai dari kelompok 1, kemudian nanti disambungkan kelompok lain, dan nanti langsung dilakukan tanya jawab dan masukan atau saran atau rekomendasi dari kelompok lain. Sudah ada kelompok yang sudah berpresentasi. Jadi formatnya kegiatan hari ini kelompok 1 hingga kelompok berikutnya presentasi 1-1, kemudian setelah selesai mempresentasikan hasil kerjanya, kemudian melakukan tanya jawab dan memberikan saran atau masukan pada kelompok lain. Dan nanti kelompok yang memberikan saran masukan memperbaikinya, dan baru nanti setelah semuanya selesai kita perbaiki dan mengumpulkan. Dan nanti di bagian akhir pembelajaran ada evaluasi diri yang harus kalian paham. Dari dulu ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan Dianda di sini akan mempresentasikan tugas yang sudah diberikan kemarin terkait tes editorial pendidikan di Indonesia. Baik, yang pertama ada analisis 5-9, yaitu argumentasi. Kenapa? Karena kata tersebut berupa pembahasan yang meliputi tanggapan redaksi terhadap isu permasalahan yang akan dibahas. Yang ketiga ada penegasan ulang. Terdapat pada paragraf 10-11. Kenapa? Karena paragraf tersebut berisi kesimpulan, saran, dan rekomendasi terkait dalam menghadapi dan mengatasi persoalan yang terjadi dalam isu tersebut. Poin kedua ada kaitan kebahasaan. Kelompok yang tadi disampaikan oleh Kak, ada Kak? Ya. Sebelumnya saya mau bertanya. Ya. Saya sebagai pelaku, saya ingin bertanya pada kelompok 4, apa sih isu atau permasalahan yang dibahas? Baik, silakan. Itu pendidikan di sini masih jauh tertinggal dibandingkan negara-negara lain. Jadi itu topik utama yang dibahas.
kali yang lalu di bagian selanjutnya di jabatan apa yang akan dilakukan. Sama-sama. Terima kasih jawabannya tadi Mbak Tika ya. Bagaimana Nazwa, apakah sudah ada hal yang masih menginjal? Baik. Terima kasih untuk Tika dan Nazwa yang sudah memberikan saran dan memberikan jawaban pada kelompok 3 ya. Baik, tadi sudah disampaikan juga kenapa di bagian paragraf 1 sampai 4 masuk ke isu atau penanggungan sudah disampaikan bahwasanya di bagian paragraf 1 sampai 4 masih menyampaikan secara umum atau garis besar ya, menyampaikan pendidikan di Indonesia masih tertinggal dari negara lain khususnya tapi belum dijabarkan makanya masih masuk teknis masih belum menjabarkan secara khusus karena kalau bagian yang menjabarkan secara khusus dan masuk pada bagian argumentasi dan data fakta biasanya yang ya. Nah, tadi sudah 4 kelompok menyampaikan pendapatnya berarti kita sekarang menganalisis dan mengevaluasi nih hasil kerja dari masing-masing kelompok apa saja yang mungkin tadi ada tambahan dari kelompok lain dan harus mungkin diperbaiki berarti sekarang kita memperbaikinya dan menambahkan untuk nanti dikumpulkan dan kemarin kan selain ada sumber dan negara kita juga untuk bisa merancangnya dan untuk kegiatan tersebut dilakukan untuk mandiri. Jadi kemarin kalian sudah mencari informasi dari 3 media massa online untuk bisa kalian jadikan acuan untuk tes editorial mandiri kalian. Kemudian nanti hari ini kita kumpulkan, ya. Dan nanti di akhir akan ada evaluasi diri. Sebelumnya masuk ke bagian nanti menganalisis dan menyampaikan hasil evaluasinya, kita tanya jawab dulu deh. Kita menyamakan persepsi dulu tentang pendidikan di Indonesia. Kenapa sih di Indonesia masih bisa dikatakan belum bisa setara dengan mungkin khususnya di negara-negara maju. Ada masukan atau tanggapan? Ya, silakan. Nama saya Nazwa Tika. Menurut pendapat saya terdapat beberapa faktor yang menyebabkan Indonesia masih tertinggal pendidikan sistem pendidikan Indonesia masih tertinggal jauh dengan negara lain atau negara tetangga. Faktor yang pertama itu karena kesejahteraan atau persoalan dari kesejahteraan mengajar. Nah, jika kesejahteraan mengajar saja tidak terpenuhi, bagaimana bisa memenuhi kebutuhan siswa? Jadi itu mungkin menjadi salah satu faktor kemunduran sistem Indonesia. Yang kedua itu ada fasilitas. Bisa kita lihat fasilitas sekolah yang berada di kota berbeda dengan berada yang di pedalaman. Nah, itu juga menjadi faktor, salah satu faktor dari mundurnya atau tidak bisa berkembangnya pendidikan di Indonesia. Yang ketiga itu anggapan masyarakat akan pendidikan yang sendiri serta mental korupsi yang mengakar di dalam tubuh pemerintahan. Nah, sudah menjadi rahasia umum lagi ya, banyak terdapat kasus korupsi. Jadi ini juga dapat menyebabkan kemunduran yang ada di Indonesia. Dan terakhir, faktor yang terakhir menurut saya adalah sistem pendidikan atau sistem kurikulum yang berubah-ubah. Nah, ini juga menyebabkan kemunduran dan stuck gitu. Jadi jika sistemnya saja berubah, bagaimana kita bisa mengembangkan sistem yang sudah ada yang pendidikan yang sama ya. Jadi itu juga menjadi PR kita semua, tidak hanya pemerintah tapi kita sebagai masyarakat secara umum juga harus memperhatikan pendidikan khususnya ada di daerah-daerah atau tempat dengan kita ya. Kemudian tadi adanya kasus korupsi ini juga menjadi perhatian khusus ya, tapi yang kita yakini kita harus bisa yakin dari diri kita dulu, kita tidak boleh punya mental korupsi. Intinya kalau kita sudah punya mental itu, bagaimana caranya gimana kita akan mengubah hal tersebut atau stigma tersebut atau lingkaran tersebut agar nanti khususnya di anak cucu kita tidak menerima hal tersebut atau tidak ada lagi yang budaya seperti itu. Dan nanti terakhir kurikulum yang berbeda-beda. Nah, ini juga menjadi perhatian khusus pemerintah karena ya kalau kita bisa katakan ya menteri dalam ganti kurikulum juga ganti. Nah, itu mungkin yang menjadi pertahanan Indonesia. Walaupun siapapun menterinya, tapi kita harus paham dulu kurikulum apa yang akan bisa menjadikan Indonesia hebat dan bisa berjuang dengan nanti saya memilih materi atau pelajaran apa yang diambil dari
memilih mata pelajaran yang akan kalian minati dan itu menjadi perubahan yang lebih baik untuk kedepannya. Dan insya Allah kemudian juga bisa nanti kita rasakan ya kalian jenjang perkuliahan bisa lebih baik. Baik, itu sudah ada masukan dan apa ya, masukan kemudian analisa ya dan evaluasi dari kerja kelompok kalian yang menyampaikan pendapat. Alhamdulillah kita sudah masuk ke dalam penutup ya, kegiatan penutup yang akhirnya tadi sudah disampaikan ya, apa yang sudah tadi sampaikan yaitu dari bahasaan sampai dengan bagaimana menyusun ya teks ini dari kemudian kita untuk minggu depannya ya, pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang teks artikel. Jadi tidak akan berbeda kalau misalnya artikel khususnya untuk bisa kalian nanti kalian masukkan ke dalam blog atau misalnya surat kabar, tapi kalau teks editorial bukunya hanya boleh dilakukan redaktur atau kita nulis dari media kanan ya. Baik, untuk refleksi masukan ada yang disampaikan untuk pembelajaran kita hari ini untuk pembahasan dari baik. Terima kasih untuk penjelasannya dan cara mengurus tes editorial ya. Terima kasih Naura. Untuk selanjutnya tadi sudah disampaikan dan hasil kelompoknya dengan mungkin lebih unggul dari kelompok lain. Ingin mengucapkan terima kasih dan selamat kepada kelompok dan tidak kelompok. Kelompok dan dia menjadi terpilih karena di bagian analisisnya lebih lengkap dan lebih terperinci sehingga kelompok tersebut menjadi kelompok terbaik menurut versi ibu saat ini ya, karena sudah lengkap secara struktur dan pembahasan sehingga jadi untuk kegiatan pelajaran hari ini. Tapi untuk kedepannya ibu penting lihat kelompok lainnya lebih unggul dari kelompok dari. Oke, siap? Oke, baik. Ya, baik. Nah, sebelum kita mengakhiri, ibu akan memberikan evaluasi diri ya, kalian isi. Jadi kalian isi kalian sendiri. Mungkin melihat bagaimana apakah kalian sudah pembelajaran kita wakil kelas untuk memimpin doa. Akhir pembelajaran, bahkan baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siap, salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali di semester 2 ya. Awal semester 2 ini semoga kita disehatkan, kemudian kita dimampukan untuk menuntaskan pembelajaran khususnya di semester 2 ini. Amin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu meminta ketua kelas untuk memimpin doanya. Silahkan. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu ya. Untuk Adila, Ahmad Hashib, Aldan,
Ananda Betari yang sudah harus di-set ya jiwa dan raganya untuk siap belajar di kelas. Nah, yang pas semester 1 terakhir kita bahas tentang teks editorial ya. Ya, teks editorial. Apa saja sih teks editorial itu, struktur dan kebahasaannya? Ada yang masih ingat? Yuk dibuka bukunya, buku paketnya dibuka yuk. Ya. Teks editorial, teks. Yuk, silahkan. Ada yang menyampaikan pendapatnya? Ya. Silahkan Siti. Teks editorial adalah artikel utama yang ditulis oleh redaktur koran yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa yang aktual, fenomenal, dan kontroversial. Yang biasanya lebih pada ke aktual atau fenomenal gitu ya peristiwanya. Nah, untuk strukturnya apa saja? Tadi Siti ya, Dandi. Untuk struktur teks editorial itu ada 3. Yang pertama pengenalan isu, kedua pernyataan pendapat atau biasa disebut dengan argumen, ketiga. Jadi ada 3 ya, tadi ya sudah disampaikan Dandi. Ada pernyataan isu atau tesis, ada argumen dan penegasan ulang. Kemudian kebahasaannya dalam teks editorial ya. Jadi ini ada motivasi secara umum dulu nih supaya kita termotivasi, apalagi kelas 12 ini adalah siswa-siswi yang siap-siap untuk ya datang di kehidupan atau yang nyata senyata-nyatanya. Ya Allah Bu, saya belum siap tapi harus siap karena dari kalian ini pasti akan semuanya pasti akan menjadi pemimpin-pemimpin. Amin ya. Tapi sebelum kita menjadi pemimpin secara global atau secara luas, kita harus bisa memimpin diri kita sendiri dulu, baru orang lain. Kalau tujuan pembelajarannya dan KIKD-nya ya, untuk KI-nya kompetensi intinya. Jadi kalian bisa nanti ya kompetensi dasarnya bisa menganalisis kebahasaan dan mengetahui struktur dari artikel, kemudian nanti bisa mengonstruksi artikel sesuai dengan fakta yang terdapat di LKPD nanti. Selanjutnya untuk tujuan pembelajarannya di sini kalian nanti menggunakan pembelajarannya menggunakan model project based learning. Jadi ada projectnya, kalian bisa menghasilkan sebuah artikel ya, tapi sebelumnya nanti kalian dapat dulu menganalisis kebahasaan dan artikel, selanjutnya menganalisis unsur-unsur artikel, dan nanti terakhir menulis artikel ya yang disesuaikan dengan fakta dan menulis artikel dengan memperhatikan kebahasaan dengan tepat, yang nantinya di ujung atau di akhir pembelajaran artikel yang sudah dibuat dengan baik kalian upload atau unggah di kompasiana.com seperti itu ya. Ingredient karbo, ini 9 cara mencegah asam lambung naik. Itu udah lengkap karena di paragraf pertama itu ada pernyataan umum. Asam lambung naik atau acid reflux bisa terjadi kapan saja dan menyebabkan rasa tidak nyaman di ulu hati hingga tenggorokan, bla bla bla. Dan kemudian ada juga di sini argumentasinya cara mencegah asam lambung naik. Itu ada 9 poin. Kemudian yang terakhir ada penegasan ulang yang di bagian terakhir, paragraf terakhir. Dari beberapa cara mencegah asam lambung naik di atas, ada yang benar-benar terbukti lewat penelitian ilmiah.
namun ada pula yang masih perlu penelitian lebih lanjut lagi. Terlepas dari itu, kondisi tubuh setiap orang berbeda. Ini sudah lengkap. Iya, sudah Bisa lengkap. disebut dengan apa? Iya. Tentang dan menurut. Tadi dari sudah beri kita bahas yang lainnya. Bahasan yang muncul di artikel tersebut. Jadi contohnya ada yang menderita mengalami ada menderita mengalami Tentang kerja mental. Baik, terima kasih. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan bagikan terlebih dahulu kelompoknya. Kita masuk ke materi yang akan kita bahas hari ini. Dan pembacanya juga paham, oh ternyata ini disampaikannya secara objektivitas. Jadi kita bisa percaya artikel yang dibuat, karena artikel biasanya bersifat objektivitas. Karena ilmiah, ya ilmiah itu harus berdasarkan ya objektivitas, tidak boleh berdasarkan subjektivitas atau opini saja, begitu ya. Untuk saat ini silahkan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing karena kita akan mengerjakan LKPD bersama kelompok masing-masing. Silahkan untuk berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Yang pertama, kalian baca dulu infografis. Setelah baca infografis, baru nanti kalian bisa mengembangkan informasi atau fakta dalam infografis tersebut menjadi sebuah kerangka artikel dari mana pernyataan isunya, argumentasi sampai penegasan ulang, kemudian penggunaan bahasanya disesuaikan dengan penggunaan bahasa yang ditulis di artikel ya. Selanjutnya baru nanti dikembangkan menjadi sebuah artikel yang utuh. Jadi ada 2 lembar di situ. 1 lembar untuk kerangkanya, 2 yang lembar kedua untuk artikel yang utuh. Dan hari ini nanti di akhir kita buat akun di kompasiana.com untuk bisa kita nanti gunakan besok untuk mengupload artikelnya. Jelas ya? Silakan untuk mengerjakan dan berdiskusi dengan teman-teman kalian. Boleh menggunakan telepon genggam kalian untuk mencari data fakta yang mendukung untuk nanti ditambahkan di artikel kalian. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait tugas membuat artikel pada pertemuan sebelumnya. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Nadia sebagai moderator, dan di sebelah kanan saya masih Paramania dan Dani Diaza sebagai materi. Dan di sebelah kiri saya Cahaya Rahmanisa, Sifat Fauzia dan Ahmad Hasim Sajidi sebagai penjawab. Kemudian selanjutnya teman saya Dani Diaza dan Masih Paramania akan memaparkan materi hasil kerja kelompok kami. Nah, ini bisa disebut dengan pernyataan umum.
karena berisi topik yang akan dibahas. Yang kedua ada argumentasi. Argumentasi ini ada di paragraf kedua sampai paragraf ketiga. Dilansir dari Program for International Student Assessment atau PISA menyebutkan bahwa tingkat membaca siswa di Indonesia meraih urutan ke-57 dari 65 negara. Informasi lain pun menyebutkan bahwa indeks minat baca di Indonesia hanya 0,001, yang artinya setiap dari 1000 penduduk hanya satu yang membaca. Kata konjungsi. Kata konjungsi kausalitas atau kata konjungsi yang menyebabkan sebab akibat. Contohnya, karena sebab di sini terdapat kata-kata tersebut. Kemudian konjungsi yang menyatakan harapan, di antaranya agar, supaya, itu juga terdapat. Siswa dan ganti sebagai tata jawab menjawab. Tugas yang sangat penting untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang selanjutnya. Selain harus dilakukan secara teratur, membaca juga memerlukan kebiasaan. Seandainya sejak usia sekolah dasar sudah gemar membaca, penilaian untuk memproduksi artikel ya, Ibu sebutkan. Untuk skor akhir atau penilaian akhir yang memperoleh nilai 86, Aldan, Keisha, Lazika, Niswa, dan Novi. Kemudian untuk nilai 81 Dandi, Siva, Almas, kemudian Rahmania, Sipa, Hashib, dan Cahya. Kelompok selanjutnya 95, nilai 95, Safa, Zahwa, Destria, Noval, Satrio, dan Naila. Selanjutnya 81 poinnya Ananda, Rahma, Delia, Arafli, dan Raffi. Dan terakhir ada Sumaya, Afifah, Angel, Fahri, Nazbi, Basan mendapatkan nilai 81 dan poin 91 didapat Naura, Nazwa, Adila, Salwa, Delia, dan Aryadi. Itulah nilai-nilai yang sudah didapatkan di kelas 12 MIPA 1. Berarti semuanya sudah melewati batas KKM. Jadi materi selanjutnya kita akan membahas novel. Ya. Materi novel, jadi pelajari kembali sebelum kita nanti bertemu lagi. Kita akan bahas materi novel, jadi baca kembali apa pengertian, struktur, kebahasaan, unsur intrinsik dan ekstrinsik dari sebuah novel. Begitu ya. Itu adalah materi yang akan kita pelajari selanjutnya. Artikel populer ini biasanya ada di majalah, surat kabar, struktur. Pokoknya penulisannya itu lebih bebas dibandingkan artikel lainnya. Kemudian yang kedua itu ada artikel ilmiah mengenai pendapat pribadi. Terus yang ketiga itu ada artikel ilmiah berdasarkan hasil penelitian. Untuk Nazwa tadi sudah menyampaikan bahwasanya yang sudah kita pelajari dari pengertian, kemudian unsur-unsur struktur dari artikel, ya, dari pengenalan isu, kemudian ada argumentasi sampai dengan penegasan ulang, dan kebahasaan yang terdapat biasanya muncul dalam artikel, ada istilah retoris, konjungsi, kalimat rujukan, dan lain sebagainya yang sudah dipaparkan dan sudah juga dipresentasikan di tiap-tiap kelompoknya. Dan adapun memproduksi artikel, alhamdulillah sudah selesai dan sudah rampung untuk diupload di kompasiana.com. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Sama-sama ya, kita ucapkan
Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah selesai menyelesaikan pembelajaran untuk artikel. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Ibu ingin untuk ketua kelas memimpin doanya. Silahkan. Ya, untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita, dan Ibu Yani diberikan kemudahan serta kelancaran setiap jalannya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Nah, berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Untuk situasi kondisi yang menjadi latar belakang masalah tentunya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang seperti kita ketahui bahwa salah satu tujuan bernegara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemajuan bangsa Indonesia salah satunya bergantung pada kemajuan pendidikan bangsa Indonesia yang tolak ukurnya adalah pencapaian atau tercapainya tujuan pembelajaran nasional Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah pun senantiasa memantau perkembangan zaman sehingga terus berupaya melakukan inovasi-inovasi pada kurikulum yang diterapkan di Indonesia. Sehingga saat ini Indonesia sudah mengalami inovasi-inovasi kurikulum dari kurikulum tahun 1947 sampai kurikulum Merdeka yang sedang kita jalankan saat ini. Inovasi-inovasi pada kurikulum bertujuan agar tercapainya tujuan pendidikan nasional Indonesia dan bangsa Indonesia dapat menyesuaikan dengan perkembangan dunia sehingga dapat bersaing secara global. Sebagai seorang guru di suatu sekolah di negara ini, penulis merasa mengemban amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, terutama terkait bahwa salah satu tujuan bernegara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Di sekolah tempat penulis bekerja sekaligus mengabdi kepada negara tercinta ini, penulis berhadapan langsung dengan para penulis bangsa, yaitu peserta didik, dan sebagai guru sekaligus warga negara, penulis berkewajiban merencanakan dan melakukan berbagai strategi untuk mendukung agar tujuan negara dapat tercapai. Pada bulan Oktober 2022, penulis terpanggil menjadi salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 di PPK Universitas Muhammadiyah, Prof. Dr. Hamka. Penulis sangat antusias dan penulis bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di luar sana sangat banyak orang yang menunggu untuk mendapatkan kesempatan ini. Maka kesempatan ini tidak perlu disia-siakan. Berbagai ilmu dan pengalaman telah penulis dapatkan dari kegiatan ini, dan salah satu ilmu yang akan penulis bagikan dalam teks praktik baik atau best practice ini adalah tentang praktik penulis dalam menyelesaikan masalah di kelas penulis.
Kegiatan ini bermula dari tugas awal PPG dalam jabatan 2022, salah satunya yaitu mengidentifikasi masalah yang ada di kelas penulis sendiri. Selanjutnya disajikan jenis masalah berupa masalah pedagogik, literasi, numerasi, masalah kesulitan belajar peserta didik, masalah pemanfaatan model pembelajaran inovatif, dan masalah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Kemudian penulis melakukan refleksi mengenai apa yang harus penulis lakukan. Tidak mungkin semua masalah bisa dipenulis selesaikan secara bersamaan. Namun mungkin bisa diselesaikan satu persatu. Akhirnya penulis harus mengelompokkan mana masalah yang sekiranya memungkinkan untuk segera diselesaikan dan masalah yang memiliki urgensi yang tinggi yang sekiranya bisa penulis selesaikan pada kegiatan PPG ini. Nah, latar belakang dari praktik pembelajaran ini yaitu guru belum optimal dalam merancang perangkat pembelajaran yang berorientasi pada model pembelajaran inovatif pada materi menulis teks editorial dan artikel. Selanjutnya, guru belum maksimal menggunakan media pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan keterampilan menulis teks editorial dan artikel. Dan terakhir, peserta didik belum optimal untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam menulis teks editorial dan artikel. Kenapa? Karena dalam kemampuan menulis tentunya peserta didik harus dimampukan untuk bisa berpikir kritis karena tahapan-tahapan untuk sampai pada menulis perlu perlu tahapan yang berkesinambungan baik dari menganalisis terlebih dahulu, kemudian baru dia mencari, baru bisa dia menulis begitu. Kemudian, mengapa praktik ini penting untuk dibagikan? Karena praktik ini penting penulis bagikan dengan harapan semoga bisa bermanfaat untuk para pembaca praktik baik. Selanjutnya, selain itu diharapkan praktik ini bisa bermanfaat untuk pertama, guru dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan pembelajaran di kelas menggunakan model PBL dan PJBL dengan pendekatan saintifik. Dan untuk peserta didik bisa meningkatkan kemampuan pemahaman konsep materi pembelajaran bahasa Indonesia khususnya materi teks editorial dan artikel. Peran dan tanggung jawab penulis dalam praktik ini yaitu adapun peran dan tanggung jawab penulis dalam praktik ini adalah sebagai guru bahasa Indonesia sekaligus sebagai mahasiswa PPG Daljak 2022 yang mempunyai masalah rendahnya kemampuan menulis teks editorial dan artikel serta menyelesaikannya dengan cara melaksanakan pembelajaran menggunakan model PBL dan PJBL dengan pendekatan saintifik. Tantangan untuk mencapai tujuan. Nah, untuk tantangan ini tujuan dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan pembelajaran dan meningkatkan kemampuan menulis teks editorial dan artikel menggunakan model PBL dan PJBL dengan pendekatan saintifik antara lain. Pertama, guru harus mempelajari model, metode, strategi, juga media yang cocok dengan karakteristik materi dan karakteristik peserta didik untuk diterapkan dalam pembelajarannya di kelas, sehingga guru memiliki wawasan yang cukup untuk menentukan alternatif model, metode, strategi, ataupun media yang akan digunakan. Selanjutnya, guru harus paham sintaks model pembelajaran baik PBL dan PJBL, dan bagaimana pendekatan saintifik itu bisa diterapkan. Selanjutnya, guru harus menyusun rencana pembelajaran atau RPP, baik PJBL dan PBL dengan pendekatan saintifik. Guru harus menyiapkan rencana evaluasi, guru harus menyiapkan bahan ajar, media pembelajaran berupa slide PowerPoint. Selanjutnya, guru harus menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Kemudian, guru harus melaksanakan pembelajaran sesuai RPP, guru harus menyesuaikan atau menguasai dengan menggunakan TPEK ya, teknologi, pedagogi, konten, dan knowledge pengetahuan. Selanjutnya, guru harus bisa mengelola kelas agar pembelajaran berpusat pada peserta didik, dan guru harus bisa mengatur waktu agar setiap langkah dalam pembelajaran sesuai dengan rancangan RPP yang sudah dibuat. Ini khusus untuk aksi 1. Pertama, menentukan kelas yang dipakai karena bertepatan dengan kelas meeting sehingga guru menggunakan lab MIPA sebagai ruangan kelas. Selanjutnya, tantangan yang lain, pengaturan suara atau mikrofon yang berdengung sehingga tidak fokus terdengar di image.
Selanjutnya, peserta didik di pertemuan kedua tidak bisa seluruhnya mengikuti pembelajaran di kelas karena peserta didik sedang mengikuti pembelajaran atau kegiatan remedial atau kelas meeting. Nah, untuk aksi 2 tantangannya yaitu sama dengan pengaturan mikrofon yang kurang baik sehingga agak berdengung saat pelaksanaan PPL di image, suara terputus-putus saat image, dan suara terdengar kecil. Dan waktu presentasi terbatas sehingga peserta didik masih belum maksimal untuk mengevaluasi hasil presentasi setiap kelompok. Selanjutnya, siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan aksi 1 dan 2 ya terkait dengan identifikasi masalah, eksplorasi penyebab masalah, eksplorasi penentu solusi, sampai dengan pelaksanaan aksi yang pertama rekan sejawat atau guru, kepala sekolah, pengawas, pakar, pendidikan, dosen, PPK Daljak, guru pamong, rekan-rekan sesama mahasiswa PG, peneliti yang artikelnya dijadikan rujukan atau kajian literatur, dan peserta didik kelas 12 MIPA 1. Dan langkah-langkah strategi atau siapa saja yang terlibat dalam sumber daya yang diperlukan, yang pertama, untuk mempelajari model atau metode, strategi maupun media yang cocok dengan karakteristik materi dan karakteristik peserta didik untuk diterapkan dalam pembelajaran di kelas. Ya, penulis melakukan eksplorasi dari kajian literatur, artikel jurnal terkait dengan hal-hal tersebut. Penulis melakukan wawancara ke berbagai pihak, dan selain itu penulis juga berdiskusi dengan teman sesama mahasiswa PPG, dosen pembimbing, dan guru kamu. Selanjutnya, untuk memahami sintaks model pembelajaran PBL atau PJBL, bagaimana pendekatan saintifik ya dengan pendekatan saintifik, penulis juga melakukan eksplorasi dari kajian literatur, artikel jurnal terkait dengan hal-hal tersebut, melakukan wawancara ke berbagai pihak dan maupun pakar pendidikan. Dan yang ketiga, dalam menyusun RPP, PBL, dan PJBL dengan pendekatan saintifik, penulis mempelajari terlebih dahulu komponen penyusun RPP sesuai dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Selanjutnya, dalam menyiapkan rencana evaluasi, penulis berdiskusi dengan rekan sejawat, rekan-rekan sesama mahasiswa PPG, mengikuti arahan dosen pembimbing dan guru pamong agar rencana evaluasi yang disusun bisa digunakan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, dalam menyiapkan bahan ajar, media pembelajaran berupa slideshow, menyiapkan alat dan bahan untuk melaksanakan pembelajaran sesuai RPP, maka strategi yang digunakan yaitu memahami setiap langkah, ya, menghafalkannya, rileks dalam melaksanakan pembelajaran, tidak panik, karena panik bisa membuat kita lupa sintaks yang dilakukan. Bila diperlukan, bisa juga membawa RPP ke dalam kelas, sehingga apabila lupa sintaks bisa dibaca RPP-nya dengan sekilas. Selanjutnya, guru di zaman sekarang memang dituntut untuk menguasai TIPEK, yaitu teknologi, ya, pedagogi, konten, dan knowledge atau pengetahuan, maka guru harus senantiasa belajar secara berkesinambungan, menambah wawasan dan pengetahuan tentang TIPEK bisa dengan berdiskusi dan saling berbagi, dan belajar dengan rekan sejawat atau bisa juga mengikuti pelatihan, seminar, atau MGMP. Selanjutnya, agar pembelajaran berpusat pada peserta didik, diperlukan kesadaran dari guru bahwa guru bertindak sebagai fasilitator di dalam kelas. Selalu ingat agar tidak terlalu mendominasi dalam kegiatan pembelajaran di kelas, gali potensi peserta didik, bimbing untuk berdiskusi, arahkan peserta didik, belajar menggunakan pendekatan saintifik, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan data atau mengasosiasi atau eksplorasi dan mencoba, dan hingga terakhir itu bisa mengomunikasikannya. Agar setiap langkah dalam pembelajaran sesuai dengan rencana RPP, salah satu kemampuan yang harus dimiliki guru yaitu mengelola waktu. Nah, oleh karena itu guru harus merancang waktu dalam RPP seefektif mungkin. Berikan batasan kepada peserta didik atau kelompok untuk berpindah dari langkah satu ke langkah lainnya, agar waktu pembelajaran menjadi efektif dan efisien. Selanjutnya, penggunaan model PBL dan PJBL berbantu media elektronik dan web kompasiana.com berbasis TIPEK dengan cara memberikan cara bagaimana mencari berita elektronik yang valid dan kredibel yang bisa dipertanggungjawabkan, seperti menggunakan jurnal ilmiah, menggunakan Google Scholar, cara untuk membuat akun di kompasiana.com, dan cara mengunggah artikel di web tersebut. Selanjutnya, pembuatan evaluasi peserta didik, guru dimampukan untuk menyusun kisi-kisi penilaian
membuat instrumen penilaian, serta pedoman penilaian, melakukan penilaian, mengolah nilai tersebut, menganalisis dan menginterpretasikan hasil penilaian sehingga bisa dilaporkan hasil penilaiannya dan memanfaatkan laporan hasil penilaian yang dilakukan baik aksi 1 ataupun aksi 2 sebagai hasil evaluasi. Selanjutnya menggunakan mikrofon Bluetooth agar suara lebih terdengar di dalam unit, dan ketika berbicara, posisi guru harus stabil agar suara tidak terputus-putus. Berkoordinasi dengan baik terkait aksi yang dilakukan sehingga tarangan sebelumnya bisa diantisipasi dengan berkoordinasi dengan wakil kesiswaan, rekan sejawat, dan peserta didik. Selanjutnya dampak dari hasil dari aksi dari langkah-langkah yang dilakukan, yaitu langkah-langkah dari aksi yang telah dilakukan, penulis memberikan dampak yang positif dan besar terhadap kualitas pelaksanaan pembelajaran, terlihat dari hasil observasi kualitas pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh rekan sejawat. Sebelum melakukan aksi, rekan sejawat dan penulis menilai kualitas pelaksanaan pembelajaran menggunakan lembar observasi memperoleh nilai hanya sebesar 60% dari segi keaktifan peserta didik di kelas. Namun setelah dilakukan aksi, kualitas pelaksanaan pembelajaran dari segi aktifan peserta didik meningkat menjadi 90%. Begitupun dengan hasil tes formatif yang menggambarkan kemampuan pemahaman konsep peserta didik terhadap materi pembelajaran bahasa Indonesia. Setelah dilakukannya aksi, jumlah peserta didik mencapai KKM, yaitu penilaian kelompok mendapatkan, untuk kelompok 1 mendapatkan nilai 86, kelompok 2 mendapatkan nilai 81, kelompok 3 mendapatkan nilai 95, kelompok 4 mendapatkan nilai 81, kelompok 5 mendapatkan nilai 81. Dan kelompok 6 mendapatkan nilai 91, itu termasuk ke penilaian untuk keterampilan kelompok. Dan untuk penilaian individu keseluruhan mendapatkan nilai di atas KKM. Seperti peserta didik yang mendapatkan nilai di 81, ada Ananda sampai dengan dasar, kemudian nilai yang memperoleh 86 yaitu ada Aldan, Keisha, Lazika, Iswa, dan Novi. Untuk peserta didik yang mendapatkan nilai 91 yaitu Nura, Naswa, Adila, Salwa, Delia, Aryadi. Dan untuk peserta didik yang mendapatkan nilai 95 yaitu Safa, Zahwa, Destria, Novel, dan Satrio, serta Naila. Itu adalah nilai-nilai yang didapatkan peserta didik. Kemudian apakah hasil efektif atau tidak? Penulis mengatakan ya, tentu saja efektif karena terlihat jelas bahwa peningkatan kualitas pelaksanaan pembelajaran dan kemampuan pemahaman konsep peserta didik terhadap materi pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya materi teks editorial dan artikel, meningkat secara signifikan. Terlihat dari hasil penilaian peserta didik, yaitu yang sudah melewati batas AKM yang tadi sudah dijelaskan atau disampaikan. Selanjutnya, bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Respon dari orang lain terkait strategi yang dilakukan adalah memberikan apresiasi terkait pembelajaran di kelas, karena guru menggunakan mode pembelajaran PBL dan PJBL, karena peserta didik menjadi lebih bisa berpikir kritis dan kreatif. Khususnya peserta didik dimampukan untuk menggunakan gawai dan berita elektronik, sehingga memudahkan peserta didik untuk mencari padanan yang beragam untuk mencari informasi yang dibutuhkan, seperti menggunakan web, berita elektronik untuk mengunggah hasil pekerjaan peserta didik di kompasiana.com. Hal tersebut sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan kemajuan teknologi di era digital ini. Sedangkan respon dari peserta didik adalah mereka sangat antusias mengikuti pembelajaran, sehingga peserta didik dapat berpikir kritis, kreatif, dan dapat mengembangkan hubungan interpersonal dalam bekerja kelompok. Kemudian peserta didik menjadi lebih mahir dalam menggunakan berita elektronik dan mendapatkan pengalaman baru untuk bisa mengunggah hasil kerjanya ke web kompasiana.com. Selanjutnya, faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan. Faktor keberhasilan dari strategi pembelajaran menggunakan model PBL dan PJBL dengan pendekatan saintifik berbantu berita elektronik dan web antara lain. Pertama, faktor keberhasilan ini sangat ditentukan dengan memilih model pembelajaran yang sesuai dengan materi ajar dan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, menggunakan model pembelajaran yang inovatif, yaitu tadi PBL dan PJBL, faktor kesehatan dan kemauan,
Jika guru dan peserta didik sehat dan saling memotivasi, maka pelaksanaan pembelajaran tidak akan terganggu. Kemudian kesesuaian pembagian alokasi waktu di RWP tiap langkah dalam pembelajaran di kelas perlu diperhatikan, dan komposisi pembagian anggota kelompok yang heterogen. Selanjutnya peserta didik yang aktif dan antusias menjadikan kegiatan proses pembelajaran di kelas berjalan lancar. Hal tersebut tentunya guru melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas sesuai dengan singkat dan berurut, sehingga peserta didik dapat memahami proses pembelajaran dengan baik. Selanjutnya, pembelajaran dari keseluruhan proses. Dari keseluruhan proses yang telah dilakukan, penulis mendapatkan banyak sekali pembelajaran dan pengalaman, terutama dalam hal upaya peningkatan kualitas pelaksanaan pembelajaran dan peningkatan kemampuan menulis teks editorial dan artikel menggunakan model PBL dan PJBL dengan pendekatan saintifik berbasis TITEK, yaitu menggunakan berita elektronik dan web. Selain itu, penulis juga bertambah ilmu dan pengetahuan tentang bagaimana cara mengidentifikasi masalah yang ada di kelas sendiri, kemudian mengeksplorasi penyebab-penyebab dari masalah tersebut, dan mengetahui menggunakan metode root cause analysis. Kemudian penulis juga jadi mengetahui bagaimana cara untuk melakukan wawancara yang baik menggunakan metode STAR berkat bimbingan dari dosen dan guru pamong. Bagaimana cara melakukan kajian literatur dari artikel jurnal. Penulis juga jadi mengetahui bagaimana cara menulis atau menentukan urgensi permasalahan yang akan diselesaikan sampai memilih masalah yang akan diselesaikan. Penulis juga jadi mengetahui cara menentukan solusi, cara mengeksplorasi alternatif solusi, cara menganalisis kelebihan dan kekurangan alternatif solusi. Kemudian penulis juga lebih mengetahui tentang cara menyusun RPP sesuai dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Penulis juga jadi mengetahui cara merancang rencana evaluasi, media penangkap, bahan ajar, dan sebagaimana lainnya. Selain itu, penulis juga mendapatkan pengalaman melaksanakan pembelajaran dengan model pembelajaran inovatif, yaitu PBL dan PCBL, dengan pendekatan saintifik, apalagi ditambah dengan pengalaman dan tambahan ilmu editing. Ini yang paling penting, editing video, karena hasil aksi praktik pembelajaran tersebut disajikan dalam bentuk video yang diupload di YouTube, sehingga guru juga ikut berperan serta dalam kegiatan pembelajaran yang berbasis dengan TITEK juga. Jadi siswanya pintar, gurunya juga harus pintar. Sekian presentasi dari saya.